Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terlebih dahulu siswa yang hadir ya. Saya Adi Hermawan hadir. Lalu Ahmad Ramdhani, ya, saya Haidar, Muhammad Rapli Januar, Dinansyah hadir. Syah dan Daud hadir. Aldita Maharani, Aldita, ya ada. Alia Khairunisa, Ayla, Atika Febrianti, Ayu Nur Fitriani, keterangan ya. Husnul Husnia, ada Diro Nikitaria, Diro Putri Solehatun, dan Wike sakit ya. Sebelum kita masuk dalam materi kedatangan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri untuk itu. Kita Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka. Oke, silahkan duduk kembali. Ini materi pembelajaran. Tujuan dari materi pembelajaran di sini yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa sebelum sekarang ini Indonesia dulunya didatangi oleh berbagai proses masuknya agama Hindu sebelum adanya agama Islam ya. Jadi masuknya agama Hindu-Buddha itu ke Indonesia itu poin yang pertama, yaitu yang kedua mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Jadi tidak semuanya di Indonesia ini kita mayoritas Hindu-Buddha. Jadi justru malah kebalikannya, sekarang mayoritasnya lebih identik ke agama Islamnya ya. Lalu yang ketiga yaitu menuangkan hasil analisis dan mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi kita akan menuangkan hasil analisis dari mana sumbernya dan letaknya Hindu-Buddha itu yang ada di Indonesia. Oke. Oleh sebab itu kalian bisa menyimak materi
yang akan kita pelajari dengan menggunakan mungkin video. Dari Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejarah Indonesia di kelas 10. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru Sambil minum yaitu silahkan. yang Sambil ada minum pada apa-apa. bab 3 materi Iya, tentang benar. Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, Boleh silahkan sambil kalian minum. yang belum mempelajarinya, kalian bisa langsung aja cek video pembahasannya yang ada di daftar playlist materi sejarah Indonesia. Sekarang kita mulai yuk belajarnya. Baiklah, ini dia peta konsep yang ada pada bab 3 Jadi ini. dalam satu semester itu kita ada dua ya. Ada dua bab 3 dan bab 4. Yaitu tentang kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia serta materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, seperti yang sudah ada pada sampul di depan, bahwa video kali ini kita akan bahas bagaimana proses kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian siapa yang membawanya, dan teori-teori apa saja yang dapat membuktikan mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah, silahkan kalian dengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita bahas ke materi inti, Gambar apa itu? Gambar tersebut merupakan foto Candi Borobudur, reliefnya ya. Nah, relief yang terdapat di bagian dinding Candi Borobudur ini mengilustrasikan mengenai aktivitas perdagangan pada awal Masehi. Nah, para ahli memperkirakan sejak awal abad Masehi, pedagang dari India telah melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Selain berdagang, pedagang dari India juga menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Perkembangan agama Hindu maupun Buddha semakin pesat, ditandai dengan adanya keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dengan adanya atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, relief Candi Borobudur seperti tampak pada gambar ini merupakan salah satu bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan kerajaan Mataram kuno turut membuktikan kebudayaan Hindu-Buddha telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain kerajaan Mataram kuno, kerajaan apa saja yang berdiri di Indonesia pada masa Hindu-Buddha? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas mengenai kerajaan-kerajaannya pada video minggu depan ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi. Dilihat lagi di situ ada arca Dewa Wisnu. Nah, yang kalian lihat itu sebagai simbolis bahwasannya Hindu-Buddha datang ke Indonesia. Gambar tersebut atau arca tersebut itu menunjukkan mengenai benda arkeologis hasil budaya manusia yang berkaitan dengan media keagamaan. Nah, keberadaan arca ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi pada. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai macam-macam teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ahli hingga saat ini. Kehadiran pedagang-pedagang India di Indonesia pada awal abad Masehi memiliki pengaruh besar bagi proses Hinduisasi. Nah, dicek, lihat di sini ada teori kedatangan Hindu-Buddha, yaitu teori-teori di sinilah yang mempengaruhi adanya Hindu-Buddha datang ke Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama yaitu teori Ksatria, yaitu mengatakan bahwa terjadi kolonialisasi yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India dari kasta ksatria. Jadi orang-orang India itu memang dulunya lebih cenderung dia menempati Indonesia ini atau menyebarkan agama Hindu-Buddhanya di Indonesia. Lalu adanya teori Waisa.
Teori Waisa yaitu kaum pedagang berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia, salah satunya dengan perkawinan. Jadi memang dia semua zamannya dulu itu menyebarkan agamanya itu dengan menjelajahi dunia. Salah satunya yaitu India masuk ke Indonesia dengan cara yaitu teori Waisa, yaitu dengan salah satunya dengan perkawinan. Jadi dia menikahi masyarakat Indonesia agar tujuannya tercapai untuk penyebaran agama India tersebut atau agama Hindu Buddha yang datang masuk ke Indonesia dengan cara yaitu menikah atau dari rakyatnya India ke Indonesia menikah dengan warga atau masyarakat Indonesia ya. Itu salah satu teori Waisya. Lalu teori Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana karena hanya Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Itu yang ketiga teori Brahmana. Jadi sebenarnya teori Waisya atau yang lainnya karena merasa orang teori Waisya itu kastanya rendah dibandingkan teori Brahmana. Jadi kurang mampu untuk bisa menyebarkan gitu karena ketidakmampuan itulah jadi salah satu di teori Brahmana tersebut. Lalu teori Sudra, di sini masuknya agama Hindu dibawa oleh orang India berkasta Sudra karena golongan ini sering dianggap orang buangan yang tadi sudah dikatakan. Jadi dia tidak dikatakan mereka kan golongannya golongan rendah. Jadi menganggap bahwa teori Sudra itu tidak mampu gitu ya. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu teori arus balik. Dari masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi arus balik selalu dia menyebarkan. Jadi sebelumnya Islam masuk ke Indonesia itu memang diawali dengan adanya masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Yang sudah mungkin kita ketahui tadi itu ya ada arca, lalu ada bukti-bukti bahwa dulunya kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia itu tidak meninggalkan bekas. Jadi dia meninggalkan bekas agar bukti tersebut ada sejarahnya. Ya, jadi kita lanjut lagi. Istilah dari Hinduisasi dapat berarti masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Terdapat 5 teori ya yang menjelaskan proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Kelima teori tersebut yaitu ada teori Kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Teori Kesatria ini memiliki sisi kekuatan maupun kelemahan. Dari sisi kekuatan, contohnya para kesatria membangun koloni dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Nah, sedangkan kelemahannya atau yang membantah dari pernyataan kekuatan tadi itu tidak mungkin pelarian kesatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain. Nah, kemudian sisi kekuatan yang lainnya juga seperti para kesatria ini melakukan perkawinan ya dari putri keluarga kerajaan ini yang menyebabkan atau mendorong agama dan budaya Hindu itu bisa tersebar. Nah, sedangkan dari sisi kelemahannya, golongan kesatria itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa yang terdapat pada kitab Weda. Jadi tidak memungkinkan mereka ini menikahi para putri dari keluarga kerajaan. Teori selanjutnya yang menyatakan kedatangan Hindu Buddha di Indonesia adalah teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dikemukakan oleh N.G. Krom ya. Dan menurut N.G. Krom, kaum pedagang atau Waisya ini sangat berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia. Karena mereka ini menetap di Indonesia dan menjalin hubungan dengan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan pengaruh budaya India. Selain itu juga, perkawinan antara pedagang India dan wanita lokal menjadi salah satu cara penyebaran budayanya. Teori berikutnya yaitu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Kenapa?
Karena hanya golongan Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan golongan Brahmana ini diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Pendapat dari J.C. Vanler ini mematahkan teori-teori sebelumnya. Nah, akan tetapi menurut ajaran Hindu kuno, bahwa seorang Brahmana itu dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan tindakan tersebut, ia akan kehilangan hak atas kastanya. Dengan demikian, mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan tindakan yang wajar. Teori berikutnya yaitu adanya teori sudra. Nah, dari teori sudra ini hanya sedikit ahli yang setuju terhadap teori sudra. Salah satunya adalah Von van Weber. Inti teori ini adalah masuknya agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta sudra. Golongan sudra ini karena sering dianggap orang buangan. Oleh karena itu, golongan ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India termasuk Indonesia, untuk mendapatkan kedudukan lebih baik dan dihargai. Sebenarnya teori ini menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena golongan sudra ini dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Golongan ini merupakan kelompok bawah ya seperti kaum budak dan memiliki derajat terendah. Oleh karena itu, dalam urusan keagamaan, kaum sudra tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose setelah lahirnya teori Brahmana. Berdasarkan sifat dan unsur-unsur budaya India yang diamatinya dalam budaya Indonesia, menurut teori ini, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik akibat interaksi dengan orang-orang India. Banyak penduduk di Kepulauan Indonesia tertarik untuk belajar agama Hindu-Buddha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis. Orang-orang Indonesia tersebut kemudian mendalami agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Setelah belajar di India, mereka kembali ke Indonesia serta mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Para pendeta Buddha menggunakan jalur pelayaran dan perdagangan menuju Indonesia. Setibanya di Indonesia, mereka menemui raja atau penguasa lokal setempat guna meminta izin penyebaran agama Buddha. Selanjutnya, mereka mulai mengajarkan dan menyebarkan agama Buddha. Itu dia penjelasan mengenai teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia yang menyatakan bagaimana proses kedatangan atau penyebaran agama Hindu-Buddha tersebut. Sumber-sumber sejarah mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia, yang pertama adalah sumber dari dalam negeri. Lihat dari sumber dalam negeri di sini, di antaranya ada beberapa yaitu prasasti, kitab kesastraan Jawa kuno, lalu benda-benda arkeologis. Ini sumber dari dalam negeri. Sedangkan sumber dari luar negeri itu yang bisa kita ketahui itu ya ada sumber dari Tiongkok, sumber dari Arab, dan sumber dari Vietnam, serta sumber dari Yunani. Nah, dari prasasti di sini merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Biasanya dipahatkan di atas batu logam, sebagian besar ditulis dengan huruf Palawa dan Sanskerta. Itu pada saat prasasti ya, yang sumber-sumber kedatangannya. Lalu kitab kesastraan Jawa kuno, yaitu ada sumber data dalam melacak jejak sejarah. Contohnya yaitu Pararaton, Babat Tanah Jawi, Nagara Kertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. Lalu ada benda-benda arkeologis seperti relief dan arca yang tadi di awal sudah dilihat.
Lalu dari sumber dalam negeri yaitu dari Tiongkok ada catatan Pahsen, catatan perjalanan Ising. Dan sumber dari Arabnya yaitu ada tulisan Raihan al-Beruni tentang Jabak atau Sribuza untuk Sriwijaya. Nanti ada kita menceritakan tentang sejarahnya Sriwijaya juga ya. Lalu sumber dari Vietnam itu ada catatan dari Champa dan sumber dari Yunani. Sumber dari dalam negeri merupakan sumber sejarah yang berasal dari berbagai tersebut dapat menjelaskan bukti awal kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa sumber tersebut itu yang pertama prasasti. Nah, prasasti ini merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Sumber selanjutnya yaitu kitab kesastraan Jawa kuno. Kitab kesastraan ini dapat digunakan sebagai sumber data dalam melacak jejak-jejak sejarah pada masa tertentu. Sumber sejarah yang ketiga yaitu benda-benda arkeologis. Benda-benda arkeologis ini bisa dicontohkan seperti relief ya. Selanjutnya yaitu adalah sumber dari luar negeri. Nah, sumber dari luar negeri ini merupakan sumber sejarah yang berasal dari catatan perjalanan bangsa asing. Yang terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana jalur atau dari mana jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia itu kurang lebih sekitar pada abad 2 Masehi. Sedangkan agama Hindu masuk di Indonesia itu sekitar pada abad 3 sampai 4 Masehi. Baiklah, kita lihat dulu ya jalur yang pertama yaitu jalur darat. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat itu dikenal dengan sebutan jalur sutra. Jalur yang kedua yaitu jalur laut. Nah, jalur laut ini penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Tiongkok. Itulah jalur yang digunakan para pembawa agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini sedikit juga Ibu memberikan kesimpulannya dari jalur masuknya agama Hindu-Buddha itu ada 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, kalau jalur darat di sini dikenal dengan jalur sutra, di mana jalur sutra utara dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Nah, lalu jalur sutra selatan di sini jalur dari India menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung, Malaya, lalu Indonesia. Mungkin sekarang juga ya yang mungkin Ibu pernah ketahui nih di berita, di televisi dan kalian pun juga mengetahuinya ya dari mana datang sumbernya masyarakat yang kamu bilang apa kalau di televisi itu kamu tahu kemarin apa? Yang dari Bangladesh tuh yang naik kapal Rohingya itu sumbernya masyarakat mana Rohingya itu yang kamu ketahui? Ya, jalur India. Nah, di mana di India tersebut salah satunya Bangladesh ya. Dia masyarakat Bangladesh yang mungkin masyarakatnya sangat banyak sekali untuk menampung mereka itu di kota tersebut, di kota Bangladesh atau orang India tersebut memang sudah cukup memprihatinkan ya. Masyarakatnya banyak sekali, nggak ketampung di kotanya. Oleh sebab itu politiknya mereka salah satunya ya yang disebut kemarin masyarakat Rohingya itu seperti dibuang ataupun diambil jalur bagaimana strateginya agar mereka bisa keluar dari kota tersebut sehingga nih mereka sudah mempunyai strategi-strateginya untuk bisa masuk ke Indonesia. Itu salah satunya. Ini mungkin kembali lagi seperti zaman dulu ya penyebaran agama Hindu-Buddha. Memang kan rata-rata mereka orang ada yang mayoritas Islam ya di sana. Tetapi memang saking banyaknya masyarakat tidak ketampung sumber ekonominya. Ya, berapa banyak ribu masyarakat Rohingya masuk ke Indonesia ke salah satunya daerah mana?
Aceh, ya daerah Aceh ya, yang benar-benar sangat konflik sekali, konflik bermasalah dengan masyarakat di sana karena memang mengawali kasihan kepada mereka yang katanya apa singgah ya, singgah hanya singgah sebentar, tetapi sebenarnya modusnya bukan emang singgah, tetapi memang tujuannya beda, bukan singgah, tetapi ingin menempati wilayah-wilayah Indonesia, diantaranya yang dekat dengan Bangladesh, Myanmar itu kan Aceh. Ya disitulah dia. Kalau memang dia hanya terpental apa namanya kapalnya gitu ya mengarah ke Aceh, itu bukan alasan. Mereka memang sudah tujuannya, sudah diarahkan sama yang pihak di sana untuk bisa masuk ke dalam kategori kota Aceh tersebut. Ini nih salah satunya jalur darat ya, di mana zamannya dulu agama Hindu Buddha pun juga seperti ini. Dia menyebarkan agama Hindunya dengan jalur darat ya. Jadi lewat darat, di sini ada jalur laut ya. Kalau kemarin masyarakat Rohingya itu masuknya ke jalur laut ya, dengan kapal yang mungkin seadanya dan yang lainnya. Lalu jalur laut di sini dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal. Nah, yang kemarin sudah dikatakan juga ya, masyarakat Rohingya itu rombongan kapal atau perahu pedagang yang biasanya beraktivitas pada jalur India Tiongkok. Nah, rute dimulai ini dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya dan berakhir di India. Nah, yang kalian mungkin masih ingat ataupun memang sudah lupa, India itu salah satu masyarakat yang maaf kata sumber ekonominya lemah ya, atau bisa dikategorikan kasarnya miskin gitu ya. Karena memang ini salah satunya masyarakatnya yang tidak bisa tertata oleh pemerintahannya ya. Ini sama halnya kemarin di bab 2 pun juga kita mengenai masalah masyarakat praaksara, di mana memang jalur darat dan laut itu salah satunya untuk mendapatkan rempah-rempah itu waktu di bab 2 ya, ini salah satunya. Sambil dia mendapatkan rempah-rempah, dia pun juga tujuan utamanya yaitu untuk menyebarkan agamanya, agama Hindu Budanya itu ya. Jadi mempunyai 2 jalur, diantaranya jalur darat dan jalur laut. Oke, Menurut kita lanjutkan kalian, kembali. jalur manakah yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Ini kalau dari video ya. Mengenai kedatangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Sekian, sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya. Oke, itu. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan video berikutnya. Tolong pimpin doanya terlebih dahulu sambil menunggu temannya untuk menyusun tugasnya. Dia berdoa dulu nanti ya. Yuk berdoa. Ketua. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Hanya boleh tepuk tangan untuk semuanya.